Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, nama budaya, dan salam kebajikan. Sebelum kita lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Asti Audira dari jurusan Teknik Pertambangan angkatan 2022 dengan NIM 03021282278081 berasal dari kampus A Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan petunjuk teknis keselamatan bahan peledak dan peledakan, di mana pembelajaran ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pemboran dan peledakan. Nah, untuk itu, apa sih latar belakang dari materi ini, yaitu sebagai berikut. Proses kegiatan peledakan dalam pengimplementasiannya di lapangan diperlukan petunjuk teknis keselamatan. Petunjuk teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi perusahaan di bidang pertambangan mineral dan batu bara dalam pelaksanaan keselamatan bahan peledak dan peledakan, serta sebagai pedoman bagi satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi di seluruh Indonesia dalam melakukan pemeriksaan dan memberikan persetujuan pembangunan gudang bahan peledak. Petunjuk ini diberlakukan untuk menstandarisasi keseragaman dalam pemenuhan persyaratan teknis pembangunan gudang bahan peledak, serta juga pemeriksaan dan pemberian persetujuan pembangunan gudang bahan peledak dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Dari materi ini terdapat rumusan masalah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan peledakan, bahan ledak, dan gudang peledakan, gudang bahan peledak. Kemudian dua, apa saja dasar hukum petunjuk teknis keselamatan bahan peledak dan peledakan. Ketiga, apa syarat-syarat pembangunan gudang bahan peledak. Keempat, apa tahapan pembangunan gudang bahan peledak. 5. Apa saja ketentuan umum dan keselamatan pembangunan gudang bahan peledak yang perlu ditaati. Keenam, bagaimana pengaturan ruangan dan persyaratan teknis gudang bahan peledak. Ketujuh, bagaimana tata cara penyimpanan dan pencatatan bahan peledak. Kedelapan, apa saja pendidikan dan pelatihan pekerjaan peledakan. Dasar teori. Pada kegiatan pembongkaran batuan yang bertujuan untuk melepaskan atau membongkar batuan dari batuan induknya, dilakukan dalam dua tahap, yaitu pemboran dimaksudkan untuk menyediakan lubang tembak guna keperluan peledakan, dan kemudian ada blasting, di mana teknik peledakan blasting adalah kegiatan lanjutan setelah pemboran yang bertujuan untuk melepaskan batuan dari batuan induknya agar menjadi fragmen-fragmen yang berukuran lebih kecil sehingga memudahkan proses pendorongan, pemuatan, pengangkutan, serta konsumsi material pada crusher terpasang. Sedangkan bahan peledak sendiri diartikan sebagai perlengkapan yang diperlukan dalam kegiatan peledakan. Nah, apa sih arti pengertian secara bahasa bahan peledak itu? Bahan peledak merupakan perlengkapan yang diperlukan dalam kegiatan peledakan. Secara umum, bahan peledak adalah suatu bahan kimia senyawa tunggal atau campuran berbentuk padatan, cair, gas, atau campuran yang apabila dikenai suatu aksi panas, benturan, gesekan, atau ledakan, awal akan mengalami suatu reaksi eksotermis sangat cepat yang hasil reaksinya sebagian atau seluruhnya berbentuk gas dan disertai panas dan tekanan sangat tinggi yang secara kimia lebih stabil. Bahan peledak ini disimpan pada gudang bahan peledak yang secara teknis mampu menyimpan bahan peledak secara aman. Nah, petunjuk
teknis keselamatan bahan peledak dan peledakan pada kegiatan usaha pertambangan. Apa saja sih dasar hukumnya? Terdapat 4 dasar hukum, yaitu yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Kemudian kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Ketiga yaitu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batu bara. Keempat yaitu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K garis miring 30 garis miring NEM garis miring 2018 tentang pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik. Nah, apa sih persyaratan pembangunan gudang bahan peledak? Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu gudang bahan peledak. Gudang bahan peledak adalah suatu bangunan kontainer atau tangki yang secara teknis mampu menyimpan bahan peledak secara aman. Nah, bisa kita lihat dari situ, persyaratan gudang bahan peledak. Yang pertama adalah persyaratan pembangunan gudang bahan peledak meliputi harus mencangkup gambar konstruksi gudang bahan ledak yang mencantumkan sekurang-kurangnya itu gambar konstruksi, detail fondasi, kuda-kuda atap, ventilasi, pintu gudang, kunci gembok pagar, dan pintu pagar dan penyalur petir. Nah, di mana setiap hal yang mencangkup tersebut mempunyai ketentuan-ketentuan tersendiri yang berada pada undang-undang tentang undang-undang Undang-Undang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tentang keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 309 K garis miring 30 garis miring DJB 2018 di mana tentang petunjuk teknis keselamatan bahan peledak dan peledakan serta keselamatan fasilitas penimbunan bahan bakar cair pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Nah, yang kedua itu gambar situasi gudang bahan peledak yang mencantumkan sekurang-kurangnya skala paling kurang yaitu 1:5000. Yang kedua itu grid peta yang dilengkapi koordinat. Yang ketiga koordinat pada sudut pagar gedung bahan peledak. Keempat itu jarak aman gudang bahan peledak dengan bangunan terdekat. Kelima yaitu arah utara. Keenam, keterangan gambar di dalam peta situasi. Dan ketujuh, kontur peta dengan interval 1 atau 2 meter dilengkapi dengan kontur indeks. Kemudian, yang ketiga adalah detail rencana waktu dan tahapan pembangunan. Keempat itu salinan pengesahan KTT atau PTL. Kelima yaitu salinan IPPKH atau izin pinjam pakai kawasan hutan jika lokasi pembangunan gudang bahan peledak termasuk dalam kawasan hutan. Kemudian keenam, berita acara penentuan lokasi yang diketahui oleh KTT atau PTL dan aparat desa setempat yang menyatakan bahwa lokasi tersebut sudah dibebaskan dan disetujui untuk dibangun gudang bahan peledak. Kemudian yang ketujuh itu laporan hasil kajian daya dukung tanah dan kestabilan lokasi gudang bahan peledak yang akan dibangun. Kedelapan, rencana jenis atau tipe fondasi konstruksi bangunan gudang bahan peledak yang direncanakan.
Kesembilan itu dasar pertimbangan dan penentuan penentuan kapasitas gudang bahan peledak. Ke-10 itu foto situasi permukaan lahan yang mewakili keadaan lapangan dari minimal 4 sudut yang berbeda. 11 itu salinan persetujuan izin lingkungan dan studi kelayakan. 12 itu surat pernyataan kebenaran dokumen dari manajemen yang ditandatangani di atas materai. Dan yang terakhir itu soft copy dokumen sebagaimana tersebut yang disebutkan pada peraturan 1 dengan huruf A, di mana peraturan 1 dengan huruf A itu skala paling kurang 1:400. Materi selanjutnya yaitu tentang tahapan pembangunan gudang bahan peledak. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang persyaratan bagaimana sih pembangunan gudang bahan peledak pada area timbunan. Nah, sedangkan yang tadi itu kan persyaratan pembangunan gudang yang secara umum kan. Nah, untuk persyaratan pembangunan gudang bahan peledak pada area timbunan, jika rencana pembangunan gudang bahan peledak itu pada area timbunan, ada 6 persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama itu rencana pembersihan lahan yang akan ditimbun. Kedua, kontur asli lahan yang akan ditimbun. Ketiga adalah sayatan kontur dan sayatan rencana timbunan. Keempat, kajian daya dukung tanah pada area timbunan dan kestabilan lokasi gudang bahan peledak yang menyatakan area tersebut aman dan dapat digunakan. Kelima, jenis material asli dan material yang akan ditimbun. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, sistem kendali aliran air permukaan. Nah, pada tahapan pembangunan gudang bahan peledak, ada beberapa standar, yaitu pada pembangunan gudang bahan peledak yang harus dipenuhi yaitu kepemilikan gudang. Yang pertama adalah kepemilikan gudang bahan peledak yang hanya boleh diajukan atas nama pemegang izin usaha pertambangan. Kemudian ada permohonan pembangunan gudang bahan peledakan diajukan pada rencana kerja anggaran biaya RKAB. Yang ketiga yaitu setelah hasil evaluasi terhadap data dukungan pembangunan gudang bahan peledak diterima, selanjutnya pemegang izin usaha pertambangan dapat dimulai membangun gudang bahan peledak. Kemudian keempat itu adalah KAIT atau Kepala Dinas atas nama KAIT. Nah, KAIT sendiri merupakan singkatan dari Kepala Inspektur Tambang atau disebut KAIT. Nah, KAIT ini adalah pejabat yang secara ex officio menduduki jabatan direktur yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang keteknikan dan lingkungan pertama mineral dan batubara pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara. Nah, kemudian yang nomor 4 tadi, KAIT atau Kepala Dinas atau nama KAIT akan menugaskan inspektur tambang melakukan pemeriksaan kondisi fisik dan peralatan keselamatan gudang bahan peledaknya. Nah, yang kelima adalah pemegang IUP eksplorasi atau IUPK eksplorasi atau IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi atau IUP operasi produksi khusus untuk pengolahan dan kemudian melaporkan kepada KAIT atau Kepala Dinas atau nama KAIT paling lama 3 bulan sebelum masa berlakunya kelayakan gudang bahan peledak berakhir.
Nah, sebelum masa berlakunya kelayakan gudang bahan peledak berakhir, untuk dilakukan pemeriksaan kembali pada kondisi fisik dan peralatan keselamatan atas gudang bahan peledak dengan melampirkan yaitu gambar konstruksi bahan peledak yang sesuai ketentuan yang ada, yang seperti dijelaskan di sebelumnya, itu kemudian nomor 2 itu gambar situasi gudang bahan peledak yang sesuai ketentuannya. Ketiga, salinan pengesahan KTT. Nah, KTT ini merupakan panjangan dari Kepala Teknik Tambang, singkatan dari Kepala Teknik Tambang, yang mana adalah seorang yang memiliki posisi tertinggi dalam struktur organisasi lapangan pertambangan yang memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya operasional pertambangan sesuai dengan kaidah dan teknik pertambangan yang baik. Kemudian yang keempat adalah salinan IPPKH, izin pinjam pakai kawasan hutan jika lokasi gudang berada di kawasan hutan. Kemudian kelima, salinan persetujuan izin lingkungan dan studi kelayakan. Keenam, surat pernyataan kebenaran dokumen dari manajemen yang ditandatangani di atas slide. Ketujuh, soft file dokumen sebagaimana pada yang dijelaskan sebelumnya. Nah, kemudian keenam, selanjutnya KAIT atau Kepala Dinas atas nama KAIT menugaskan inspektur tambang untuk melakukan pemeriksaan kondisi fisik dan peralatan keselamatan gudang bahan peledak. Nah, yang ketujuh yaitu khusus untuk gudang bahan peledak di bawah tanah diperlukan data tambang berupa peta dan spesifikasi yang memperlihatkan rencana bangun dan lokasi gudang bahan peledak. Kemudian yang jangka waktu kelayakan gudang bahan peledak. Gudang bahan peledak sendiri dibagi menjadi 3, yaitu gudang bahan peledak sementara, transit, dan utama. Di mana berdasarkan ketentuan dari peraturan yang ada, gudang sementara diberikan waktu sekitar 2 tahun. Gudang transit diberikan untuk 5 tahun, dan gudang utama diberikan untuk waktu cuma 5 tahun. Kemudian yang terakhir adalah khusus bahan ramuan bahan peledak yang diangkut menggunakan unit pengangkut berbentuk tangki, maka unit pengangkut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu kekuatan material digunakan telah memperhitungkan safety factor, tebal minimum yang dipersyaratkan, yang mana ketebalan minimum yang dipersyaratkan tersebut mampu menahan beban dinamis dari besar tumbukan. Kedua, yaitu konstruksi bangunan tangki apabila dilakukan dengan cara pengelasan, maka kekuatan hasil pengelasan minimal sama atau lebih kuat dari material dasarnya. Kemudian yang ketiga adalah sistem pengereman dan bahan muatan pada unit pengangkut harus menggunakan standar pabrikan yang selalu dilakukan pengecekan sebelum dioperasikan serta dilakukan pemeliharaan dan pemeriksaan berkala berdasarkan manual prosedur dari pabrik pembuat. Keempat, adalah posisi penempatan knalpot agar ditempatkan pada posisi yang tidak menimbulkan efek panas terhadap tangki dan thermal. Kelima, melakukan penguji kelayakan tangki dan instalasinya. Keenam, pengujian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam 5 tadi dilakukan secara berkala setiap 2 tahun. Materi selanjutnya yaitu ketentuan umum dan keselamatan pembangunan gudang bahan peledak. Di mana ada seperti yang berada di PPT. Pertama itu pembangunan gudang bahan peledak. Nah, terdapat ketentuan dalam pembangunan gudang bahan peledak, yaitu gudang bahan peledak yang berada di permukaan tanah harus memenuhi jarak aman terhadap lingkungan. Kemudian, apabila 2 atau lebih gudang berada pada satu lokasi, setiap gudang harus memenuhi jarak aman minimum. Ketiga, apabila 2 atau lebih gudang yang jaraknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud oleh nomor 2 tadi, maka jarak aman sebagaimana dimaksud dalam
Yang pertama tadi diberlakukan terhadap jumlah keseluruhan bahan peledak yang disimpan dalam kesatuan atau kelompok gudang tersebut. Dan yang terakhir, jika terdapat lebih dari satu bangunan untuk bahan peledak yang sejenis, maka harus dipisahkan oleh tanggul pengaman dan jarak antar tanggul dengan dinding gudang minimal 2 meter. Nah, untuk yang kedua ini dari materi adalah keselamatan gudang bahan peledak. Nah, pertama itu setiap gudang bahan peledak harus dilengkapi dengan peralatan yang mendukung keselamatan dari gudang bahan peledak tersebut, di mana ada termometer untuk mengukur waktu suhu, kemudian ada tahanan pembumian dengan nilai paling besar 5 ohm, kemudian ada tulisan dilarang merokok atau dilarang masuk bagi yang tidak berkepentingan, ada satu jalan masuk pada gudang peka primer dan gudang bahan ramuan dapat memiliki 2 jalan masuk setelah dilakukan evaluasi oleh inspektur tambang. Kemudian alat pemadam api yang diletakkan di tempat yang mudah terjangkau di luar bangunan gudang, dan kemudian hidran yang dipasang di luar gudang bahan peledak. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk keselamatan pembangunan gudang bahan peledak, yang kedua adalah sekitar gudang bahan peledak harus dilengkapi lampu penerangan yang dapat mencakup seluruh area gudang dan sistem peralatan yang dapat melakukan pemantauan keamanan dan yang menjangkau seluruh area gudang bahan peledak dan harus dijaga selama 24 jam dan minimal 2 orang petugas penjaga keamanan. Kemudian yang ketiga adalah sekeliling lokasi gudang bahan peledak harus dipasang pagar pengaman dengan tinggi sekurang-kurangnya 2,5 meter. Yang keempat adalah dimensi lubang ventilasi pada bangunan gudang dan bahan peledak dibuat sedemikian rupa agar tidak mudah dilewati orang. Yang kelima, untuk masuk ke dalam gudang hanya diperbolehkan menggunakan lampu senter kedap gas. Ketujuh, dilarang memakai sepatu yang mempunyai alas besi, membawa korek api atau barang-barang lain yang dapat menimbulkan bunga api ke dalam gudang. Ketujuh, sekeliling bahan peledak peka detonator harus dilengkapi tanggul pengaman yang tingginya 2 meter atau lebih, lebar bagian atasnya 1 meter. Kemudian, 8. Apabila gudang bahan peledak dibangun pada material kompak yang digali, maka tanggul tetap harus dibuat. Ke-9, selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 tadi, untuk gudang amonium nitrat dan ANFO dengan kapasitas kurang dari 5.000 kg, pada bagian dalamnya harus dipasang pemadam api otomatis yang dipasang pada bagian atasnya. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu pengaturan ruangan dan persyaratan teknis gudang bahan peledak, yaitu pengaturan ruangan. Pada pengaturan ruangan ini, yang pertama adalah gudang berbentuk bangunan untuk menyimpan bahan peledak peka detonator. Apa itu, sebenarnya apa sih itu detonator? Detonator sendiri merupakan suatu bahan yang mengandung isian bahan peledak yang digunakan sebagai penyala awal ledakan. Dalam hal ini termasuk detonator listrik, detonator biasa, dan detonator bukan listrik atau detonator tunda, dan detonator elektronik. Nah, kalau begitu, apa itu pada bahan peledak peka detonator? Itu berarti bahwa bahan peledak yang dapat meledak dengan adanya detonator. Nah, pada gudang bahan berbentuk bangunan untuk menyimpan bahan peka detonator terdiri atas 2 ruangan.
Pertama, ruangan belakang sebagai tempat penyimpanan bahan peledak, dan kedua, ruangan depan untuk penerimaan dan pengeluaran bahan peledak. Nah, yang kedua adalah pintu ruangan belakang tidak boleh berhadapan langsung dengan pintu ruangan depan, dan kedua pintu tersebut dilengkapi dengan kunci yang dapat digembok. Ketiga, yaitu ruang gudang bahan peledak dari jenis lainnya dapat terdiri dari satu ruangan, tapi harus disediakan tempat khusus untuk pemeriksaan dan perhitungan bahan peledak yang letaknya berdekatan tapi tidak menjadi satu dengan gudang tersebut. Keempat, gudang di bawah tanah harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu kering dan datar, tidak masuk jalan masuk mempunyai jalan pintu yang kuat dan dilengkapi kunci yang dapat digembok. Yang ketiga, mempunyai dua ruangan yang dihubungkan dengan pintu dapat dikunci dan digembok. Nah, yang terdiri dari atas ruang depan dekat pintu masuk yang digunakan untuk penerimaan pengeluaran dan atau pengambilan bahan peledak serta memeriksa dan menghitung bahan peledak yang akan dipakai. Ruangan ini harus dilengkapi dengan loket atau meja dan buku catatan bahan peledak. Kemudian ruangan belakang harus cukup luas dan hanya digunakan untuk menyimpan bahan peledak. Nah, di sini ada persyaratan teknis gudang bahan peledak di permukaan. Nah, gudang bahan peledak di permukaan tanah terbagi menjadi gudang bahan peledak sementara, transit, utama, dan mempunyai ketentuan demi keamanan pekerja ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti yang ada tertulis di sana, apa sih gudang sementara itu? Gudang sementara atau gudang bahan peledak sementara adalah gudang yang digunakan untuk kegiatan pertambangan tahap eksplorasi untuk penimbunan sementara menunggu gudang utama selesai dibangun. Bisa dilihat di PPT bahwa gudang ledak sementara ini dibagi menjadi gudang bahan peledak peka detonator, gudang bahan peledak peka premier, dan gudang bahan ramuan. Gudang bahan peledak peka detonator seperti yang saya jelaskan merupakan bahan peledak yang peka detonator merupakan bahan peledak yang dapat meledak dengan detonator, sedangkan bahan peledak peka premier adalah bahan peledak yang hanya dapat meledak dengan menggunakan primer atau booster dengan detonator. Sedangkan bahan ramuan adalah bahan baku yang apabila dicampur dengan bahan tertentu akan menjadi bahan peledak peka primer. Nah, setiap gudang bahan peledak tersebut dibagi menjadi bentuk-bentuknya sendiri. Ada gudang berbentuk bangunan dan gudang berbentuk kontainer. Nah, pada gudang bahan peledak utama itu merupakan peka utama adalah gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan atau penimbunan bahan peledak yang letaknya di lokasi tambang. Guna bahan peledak utama dibagi menjadi tiga, yaitu gudang bahan peledak peka detonator, ada peka premier, dan bahan peledak bahan ramuan. Seperti yang saya ada di PPT. Nah, di setiap gudang itu ada bentuk bangunan dan kontainer. Kemudian ada gudang transit, gudang bahan peledak transit. Pada gudang bahan peledak transit adalah gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara bahan peledak sebelum diangkut ke gudang utama. Gudang bahan peledak sementara dibagi menjadi tiga, yaitu seperti yang ada gudang bahan peka detonator, peka premier, dan ramuan bahan ramuan dengan kapasitas yang berbeda. Nah, pada bahan peledak peka detonator sebenarnya tidak boleh disimpan dalam gudang bahan peledak transit dan harus langsung dimasukkan atau disimpan dalam gudang utama. Nah, gudang bahan
peledak peka primer dibagi lagi menjadi dua, yang berbentuk bangunan dan kontainer. Sudah itu gudang bahan ramuan itu dibagi menjadi dua, yaitu gudang berbentuk bangunan dan gudang berbentuk kontainer yang hanya boleh ditempatkan pada lokasi yang telah mendapati persetujuan KAIT atau Kepala Dinas atas nama KAIT, dan bahan ramuan bahan peledak tersebut harus tetap tersimpan dalam kemasan aslinya. Kemudian ada persyaratan teknis gudang bahan peledak di bawah tanah. Terdapat dua hal, yaitu ketika gudang di bawah tanah harus dibangun di lokasi yang kering, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bebas dari kemungkinan bahaya api, jauh dari jalan masuk udara utama, dan terlindung dari kemungkinan kejatuhan batuan dan banjir, serta harus terpisah dari tempat kerja di tambang. Kemudian, konstruksi gudang harus cukup kuat dan mempunyai dinding yang rata, serta dilengkapi dengan lubang ventilasi dan aliran udara yang cukup. Untuk jarak amannya, cara menempatkan jarak aman gudang bahan peledak yang keempat yaitu jarak aman. Cara untuk menempatkan bahan peledak peka detonator ditentukan sebagai berikut, yaitu setiap 1000 detonator nomor 8 setara dengan 1 kg bahan peka detonator untuk detonator yang kekuatannya melebihi detonator nomor 8. Harus disesuaikan lagi dengan ketentuan pihak pabrik membuat. Nah, setiap 330 meter sumbu ledak spesifikasi 50-60 grain setara dengan 4 kg bahan peledak peka detonator. Nah, yang kedua itu jarak aman gudang terhadap lingkungan dan jarak aman minimum antara bahan peledak itu mempunyai ketentuan yang ada di peraturan Caprigen tentang petunjuk teknis keselamatan bahan peledak dan peledakan. Yang ketiga yaitu ada kapasitas. Selain di atas, maka penentuan jarak aman dengan melihat nilai tertinggi dari kapasitas bahan peledak dan terdekat, dan atau sesuai dengan hasil evaluasi inspektur tambang. Jadi harus tetap berkoordinasi dengan inspektur tambang atas keselamatan atau teknis keselamatan dari bahan peledak dan gudang peledakan tersebut. Kemudian ada tata cara penyimpanan dan pencatatan bahan peledak. Untuk penyimpanan bahan peledak peka detonator, temperatur bahan peledak peka detonator maksimal 35 derajat Celcius. Nah, penyimpanan bahan peka premier, temperatur ruangannya bahan peledaknya itu maksimal 55 derajat Celcius. Sedangkan penyimpanan bahan ramuan, temperatur ruangan bahan ramuan bahan peledak maksimal 55 derajat Celcius. Dan setiap penyimpanan bahan peka premier ini dibagi lagi menjadi bentuk dari gudang tersebut. Ada yang berbentuk bangunan dan ada yang berbentuk kontainer. Nah, setiap bangunan dan setiap bentuk dari gudang tersebut mempunyai ketentuan-ketentuan sendiri yang harus dipahami sebagai bentuk standarisasi dan sebagai bentuk keselamatan bagi bahan peledak dan ketika peledakan. Nah, kemudian yang keempat, seperti yang ada di PPT, adalah penyimpanan detonator. Pada penyimpanan detonator, persediaan detonator harus seimbang dengan jumlah persediaan bahan peledak. Detonator harus disimpan terpisah dengan bahan peledak lainnya dalam gudang bahan peledak dan peledak peka detonator. Dilarang menyimpan detonator bersama-sama dengan bahan peledak lainnya. Kemudian adalah penyimpanan di bawah tanah. Untuk penyimpanan bahan peledak di bawah tanah, bahan peledak di bawah tanah harus disimpan di dalam gudang bahan peledak. Tidak boleh sembarangan.
Gudang bahan peledak bawah tanah hanya dapat dipergunakan untuk menyimpan bahan peledak untuk pemakaian paling lama 2 hari 2 malam yang jumlahnya paling banyak 5.000 kg. Yang ketiga, apabila tidak tersedia gudang di bawah tanah, sedangkan pemakaian lebih besar dari 50 kg dalam waktu kurang dari 24 jam, maka harus tersedia tempat untuk menyimpannya sementara yang mendapat persetujuan dari Kepala Inspektur Tambang atau Kepala Dinas atas nama Kepala Inspektur Tambang. Nah, selanjutnya itu bahan ramuan sisa. Pada bahan ramuan sisa ini terdapat peraturan yang ketentuan sebagai berikut, yaitu tersedia tempat parkir khusus untuk unit yang aman dan standar yang terpisah dari bangunan gudang bahan peledak. Truk khusus ANFO harus terparkir dengan kondisi kompartemen dan bin full kosong. Kemudian menerapkan sistem lockout, take-out, atau LOTO saat parkir di area gudang bahan peledak. Kemudian menyiapkan alat pemadam api khususnya hidrokarbon yang ditempatkan dekat dengan area parkir dan dapat digunakan dalam kondisi darurat. Kelima, membuat standar operasional SOP. Nah, pada buku catatan bahan peledak itu tuh terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu di dalam gudang bahan peledak harus tersedia buku catatan bahan peledak yang dimana berisi nama, jenis, dan jumlah keseluruhan bahan peledak serta tanggal penerimaan. Kemudian lokasi dan jumlah bahan peledak yang disimpan. Nah, pada setiap gudang bahan peledak harus tersedia daftar persediaan yang teratur dan selalu disesuaikan dan tercatat, yaitu nama, tanda tangan petugas yang berwenang, jumlah setiap jenis bahan peledak atau detonator yang masuk dan keluar, tanggal dan waktu pengeluaran serta pengambilan bahan peledak, nama dan tanda tangan petugas yang menerima bahan peledak, dan lokasi peledakan dan tujuan permintaan dan pengeluaran bahan peledak. Dan kemudian ada seperti yang di PPT, bahan peledak tidak akan dipergunakan kembali harus ditangani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian data dari bahan peledak yang rusak meliputi jumlah jenis, merek, dan kerusakan yang harus dilaporkan pada Kepala Inspektur Tambang untuk mendapatkan saran penanggulangan. Kemudian dilarang menggunakan bahan peledak yang melebihi batas kadaluarsa atau expired date. Nah, terdapat selanjutnya pada materi selanjutnya yaitu pendidikan dan pelatihan pekerjaan peledakan. Nah, pada materi ini ada mencangkup tentang pengangkutan bahan peledak dan pekerjaan peledakan, di mana pada bagian ini mempunyai ketentuan untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dalam pekerjaan peledakan. KTT atau PTL harus menyediakan sarana pendidikan kepada orang yang akan bertugas dalam pekerjaan peledakan. Kemudian KTT atau PTL harus menyusun program pendidikan dan pelatihan pekerjaan peledakan dan memastikan bahwa calon juru ledak selalu bekerja di bawah pengawasan yang ketat dan juru ledak harus ditugaskan sebagai bagian dari pelaksanaan program tersebut. Yang kedua, seperti yang ada di PPT, KPP pertama disahkan oleh KTT atau PTL, sedangkan KPP Madya dan KIM disahkan oleh KAIT atau Kepala Inspektur Tambang atas nama Kepala Inspektur Tambang atau dengan atas nama Kepala Inspektur Tambang dengan masa berlaku kalau KPP pertama diberikan untuk jangka waktu 2 tahun, sedangkan KPP Madya diberikan untuk jangka waktu 2 tahun juga, dan KIM diberikan untuk jangka waktu 2 tahun. Nah, pemegangan KPP pertama yang disahkan dan dikeluarkan oleh KTT atau PTL itu atas nama ada diajukan oleh KTT kepada KIT atas nama KIT dalam jangka waktu 1 bulan sebelumnya. Apabila pekerjaan peledakannya memiliki KPP media atau tidak bekerja lagi di tempat semula, maka KTT atau Kepala Teknik Tambang mengembalikan KPP media atau KIM yang bersangkutan kepada
Kepala Inspektur Tambang yang menyertakan surat penyerahan paling lambat dalam jangka waktu 1 bulan. Kemudian format KPP pertama dan KPP Media Kim itu terdapat ketentuan tersendiri. Nah, tata cara pelaksanaan uji penyelenggaraan dan tentang keselamatan penanganan bahan peledak dan peledakan untuk memperoleh KIM. Nah, terdapat 3 hal, yaitu tim penguji merupakan inspektur tambang atau orang yang mendapatkan penunjukan dari kepala inspektur tambang. Nah, yang kedua, memahami proses kegiatan peledakan yang dibuktikan dengan telah mengikuti diklat dan atau sebagai pengajar diklat pengawasan bahan peledak dan kegiatan peledakan dan sebagai pengajar pada diklat juru ledak kelas 2 dan atau sebagai penguji kompetensi diklat juru ledak kelas 2. Dan yang terakhir yaitu tertuang di dalam surat pengajuan oleh kepala inspektur kepala inspektur tambang. Nah, nomor 8 seperti yang ada di PPT itu pengangkutan bahan ledak. Nah, pengangkutan bahan ledak dibagi atas beberapa bagian. Yang pertama itu pengangkutan bahan peledak menggunakan kendaraan khusus ya, bahan peledak dengan ketentuan yang telah ada. Kemudian ada di bagian itu juga mencakup tentang untuk unit pengangkutan bahan ramuan dan bahan peledak atau bahan peledak peka primer menggunakan tangki yang dimana ada persyaratan di mana tangki tidak boleh terbuat dari tembaga, tembaga hitam atau seng atau besi galvanisir. Pada bagian atas harus tersedia bukaan lubang pemeriksaan dan harus tersedia tempat khusus bagi operator untuk melakukan pemeriksaan. Ketiga, pipa pengeluaran harus terletak pada bagian bawah. Dan keempat, bagian atas harus tersedia kantuk untuk pengeluaran tekanan udara yang berlebih. Dan 5, harus tersedia tahanan pembunyian. Nah, pada nomor 8 ini juga mencakup selama pengangkutan bahan peledak dari gudang ke lokasi peledakan harus ada petugas keamanan dan personil peledakan yang harus ikut dalam perjalanan pengawalan. Nah, begitu juga sebaliknya, ketika bahan peledak sisa yang dikembalikan ke gudang harus ke gudang bahan peledak dari lokasi peledakan. Kemudian dia mencakup juga rotary lamp atau lampu bahaya pada unit pengangkutan yang harus senantiasa dinyalakan selama pengangkutan bahan peledak. Kemudian ada unit pengawalan bahan peledak yang harus berada di posisi di depan unit pengangkutan dengan jarak yang telah disesuaikan untuk pengamanan dan harus menyalakan siren, rotary lamp, lampu depan, dan lampu bahaya. Dan yang terakhir yaitu unit pengangkutan bahan peledak harus tetap berada pada jalur unit pengawalan. Pada pekerjaan peledakan, yang ke-9 itu terdapat peraturan tersendiri di mana secara beberapa garis besarnya itu kepala teknik tambang pada tambang menggunakan bahan peledak harus memastikan bahwa peledak dapat digunakan secara aman. Semua karyawan atau orang-orang yang berada di sekitar penambangan harus mengetahui jadwal rencana peledakan pada hari-hari dan jam-jam peledakan. Lokasi rencana peledakan agar dipasang pita pengaman dan tanda-tanda peringatan. Kemudian, juru ledak yang bertugas melaksanakan peledakan atau yang mengawasi pekerjaan peledakan harus memastikan bahwa setiap pekerjaan peledakan dilaksanakan secara aman dan sesuai dengan ketentuan. Dilarang melakukan peledakan kecuali juru ledak yang memiliki KIM. Dilarang mengisi lubang ledak atau meledakkan lubang yang sebelumnya sudah diledakkan. Dilarang mencabut kabel detonator, sumbu api, atau sistem lainnya dari lubang ledak yang telah diisi serta diberi primer. Dilarang merokok dan membuat nyala api pada jarak kurang dari 10 meter. Sumbu api harus diperiksa sebelum digunakan secara teratur untuk melihat kemungkinan adanya kerusakan dan diuji kecepatan nyalanya. Kemudian, juru ledak yang menangani dan mengawasi peledakan harus memastikan setiap peledakan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
Rencana pelaksanaan peledakan tidur atau sleep loss yang menempatkan detonator di dalam lubang ledak, diajukan dalam RKAB, harus mempertimbangkan sebagai hal yaitu keuntungan penerapan peledakan tidur, sistem pengamanan siang malam, simulasi peledakan tidur yang dilakukan 2 kali, yang melampirkan kendala-kendalanya, matriks pembandingan data teknis antara peledak yang dilakukan saat ini terhadap peledakan tidur, dan terakhir itu layout rencana peledakan. Nah, peledakan tidur ini ada beberapa tindakan yang perlu diperhatikan sebagai tindakan lanjut dari permohonan peledakan tidur sudah disetujui oleh RKAB atau KTT menyampaikan data kepada Kepala Inspektur Tambang atas paling lambat 14 hari kerja setelah RKAP disetujui. Kemudian kegiatan peledakan tidur dapat dilaksanakan setelah hasil evaluasi terhadap dokumen tersebut di atas hasil verifikasi lapangan oleh inspektur tambang sudah sesuai dan memadai. Peledakan tidur yang menempatkan detonator di dalam lubang ledak diberikan paling lama untuk waktu 3 hari. Kemudian pelaksanaan kegiatan peledakan tidur harus dilaporkan secara berkala setiap 3 bulan kepada Kepala Inspektur Tambang. Oke. Mungkin sekian dari materi yang saya lampirkan. Saya harap materi tentang petunjuk teknis keselamatan bahan peledak dan peledakan dapat dipahami dengan baik dan dapat dipelajari dan bermanfaat bagi kita semua. Nah, saya harap melalui eksplorasi petunjuk teknis dan keselamatan bahan peledak dan peledakan, kita tuh penting untuk memahami penerapan standar keselamatan dalam penggunaan bahan peledak dan pemilihan hingga proses peledakan untuk meminimalkan risiko kecelakaan dan kerugian. Meskipun dihadapi dengan tantangan dalam pengimplementasian dan peran teknologi yang terus berkembang, komitmen terhadap keselamatan kerja serta kesadaran akan dampak lingkungan dan penggunaan bahan peledak tidak sesuai dengan petunjuk keselamatan menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan berkelanjutan bagi semua pihak yang ada. Oke, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.